Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini sebelum kita mulai belajar, kita mau bersama-sama bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan kembali berikan bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali belajar. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 11 sampai 12. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ayo anak-anak dibuka Alkitabnya ya. Ibu akan bacakan untuk anak-anak semua. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah anak-anak, dalam beberapa hari ini lewat saat teduh kita sudah mempelajari tentang 7 ucapan berbahagia dari Matius 5. Hari ini kita akan melihat ucapan berbahagia yang ke-8. Ini adalah yang terakhir. Jadi ada 8 ucapan berbahagia dalam Matius 5. Di dalam Matius 5 ini dituliskan ya, Matius 5 ayat 11 dituliskan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, anak-anak mungkin bingung, apa sih maksudnya Ibu Desi? Masa dicela, dianiaya, difitnah? Tapi Tuhan suruh bahagia, Tuhan suruh kita tetap senang. Kan kalau misalnya difitnah, dicela, dianiaya itu harusnya kita marah, harusnya kita kesal, atau harusnya kita sedih, bukannya malah bahagia. Nah anak-anak, kita dari bagian ini kita mau belajar bahwa kalau ada orang-orang yang menjelekkan kamu, mengejek kamu, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang kamu, jangan sedih, jangan langsung marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus sabar, ya, sabar, tidak boleh langsung marah. Lalu yang kedua kita harus tetap mengasihi orang yang mengejek, orang yang menjahati kita, jangan dibenci. Dan yang terakhir jangan membalas, ya. Kamu bisa menasehati orang itu dengan sikap dan kata-kata yang baik. Misalnya ada teman bernama Budi mengejek kamu, menjelekkan kamu. Nah, kamu jangan langsung marah, kamu jangan langsung sedih. Kamu bisa menasehati dia dengan lemah lembut. Kamu bisa menegur Budi. Budi, tidak baik loh mengejek orang lain. Kan kita sudah belajar di sekolah. Kan ibu guru sudah beritahu bahwa mengejek itu bukan sikap yang baik. Kita harus saling mengasihi dan saling menghargai. Nah anak-anak, yang harus kita ingat juga bahwa kebahagiaan itu bukan karena kita kaya, bukan juga karena kita cantik atau ganteng, bukan juga karena kita pintar, tapi karena kita memiliki Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan sudah kasih kebahagiaan bagi kita? Kita harus membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang
di sekeliling kita. Jadi kita jangan membagikan kesedihan saja ya. Apakah tidak boleh Ibu Desi berbagi kesedihan? Boleh, tapi jangan lupa ketika kita bahagia, kita juga harus berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin anak-anak juga bertanya, Ibu Desi, apa sih yang kita dapatkan kalau kita memberikan kebahagiaan pada orang-orang di sekeliling kita? Nah, tentu banyak manfaatnya ya. Ibu jelaskan di sini ada 2 manfaatnya ya. Yang pertama, ketika kita membagikan kebahagiaan kepada orang-orang lain, maka orang lain juga akan merasa bahagia karena kita. Ya, kalau kita bagikan kebahagiaan, tentu orang lain juga akan ikut merasa bahagia. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat 12 tadi dikatakan upah kita besar di surga. Ya, jadi ada upah yang besar di surga yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, baik anak-anak, sampai di sini firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita semua dapat melakukan 8 ucapan berbahagia yang sudah kita pelajari hari ini, sehingga kita menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami melakukannya, dan juga Tuhan yang pimpin kami di dalam pembelajaran hari ini. Kami boleh belajar dengan baik, mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati.